Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang gabungan. Yang mana kalau kita perhatikan, dalam banyak keadaan, seringkali percobaan itu melibatkan tidak hanya satu yang diamati. Misalnya, pengukuran daya tarik kota Surabaya dapat didasarkan pada objek wisata yang ada, atau pelayanan yang tersedia. Kemudian banyaknya wisatawan yang datang, dan lain-lain. Nah, percobaan yang semacam ini tentunya memerlukan tidak hanya satu variabel, tetapi juga banyak variabel. Nah, di sini coba diperhatikan. Untuk definisi pada distribusi gabungan, kita misalkan jika X dan Y itu adalah suatu variabel acak, atau kita sebut juga sebagai perubahan acak, maka distribusi peluangnya yang terjadi itu secara serentak atau bersama-sama dari X dan Y dinyatakan sebagai Fxy. Di sini diperhatikan Fxy-nya. Kemudian Fxy ini juga dinamakan sebagai suatu distribusi probabilitas atau distribusi peluang gabungan atau fungsi kerapatan distribusi dari variabel acak X dan Y. Nah, jika X dan Y ini merupakan dua perubahan acak diskrit, dapat terjadi secara bersama-sama, ya, dinyatakan dengan notasinya adalah ini, Fxy, ya. Maka Fxy ini disebut sebagai fungsi, ya, sebagai fungsi atau distribusi massa gabungan. Dikatakan seperti itu, ya. Yang mana dia merupakan suatu fungsi gabungan dari perubahan acak X dan Y. Bisa diperhatikan di sini untuk formulanya, dicirikan di sini bahwa fungsi Fxy itu adalah distribusi peluang gabungan atau fungsi massa gabungan perubahan acak X dan Y jika ada beberapa kriteria atau syaratnya. Yang pertama adalah Fxy itu nilainya lebih dari sama dengan 0, itu untuk semua Xy. Kemudian jumlahannya, nah ini kan ada dua variabel, maka kita menjumlahkan di sini dengan notasi sigma, notasi jumlahan sigma y, sigma x dari Fxy itu nilainya sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah Px sama dengan x kecil, di sini adalah nilainya, dan di sini digabungkan dengan y sama dengan y kecil, itu disimbolkan atau dinotasikan dengan Fxy, ya, yang mana di sini berlaku untuk setiap daerah A pada bidang datar XY. Itu adalah ciri untuk yang perubahan acak yang diskrit, ya. Karena nanti kalau yang kontinu itu akan berbeda, tentunya menggunakan integral. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, kita bisa perhatikan ada contoh, ya, udah teman-teman di sini bisa dibaca bahwa misalkan diketahui ada dua kelereng yang dipilih secara acak dari sebuah kota berisi 3 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 3 kelereng hijau. Yang mana untuk variabel acaknya didefinisikan sebagai untuk X-nya adalah kelereng biru yang terambil, dan untuk variabel Y-nya adalah menyatakan kelereng yang terambil itu berwarna merah. Nah, yang diminta nanti teman-teman bisa diperhatikan, diminta untuk mencari fungsi peluang gabungan Fxy-nya dan juga peluang Xy, di mana syaratnya nanti X plus Y-nya itu kurang dari sama dengan 1. Ya, X-nya adalah biru, Y-nya menyatakan kelereng merah. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Yang pertama, kita harus mendefinisikan dulu untuk jawabannya. Di sini kita punya pasangannya dulu. Pasangan dari Xy atau nilai-nilai dari Xy itu meliputi, coba teman-teman definisikan, ya, anggota-anggotanya. Misalkan di sini 00, kemudian 11, 20, 02, kemudian 10, dan 01. Oke, apa maksudnya di sini? Misalkan kita menotasikan F00, dia adalah peluang atau probabilitas terambilnya 2 kelereng yang berwarna hijau, ya.
ya, karena di sini kan ada kelereng biru, merah, dan hijau. Teman-teman bisa memberikan nilai dari masing-masing kelereng itu 0, 1, dan 2 misalkan seperti itu. Nah, untuk misalkan kita punya F00 itu maknanya nanti didefinisikan sebagai peluang terambilnya, ya, di sini adalah 2 kelereng yang berwarna hijau. Nah, kemudian F11 bisa diartikan sebagai peluang terambilnya 1 kelereng berwarna biru dan merah. Nah, bisa diteruskan dan seterusnya di sini ya. Disimbolkan seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah nah di sini kita mendefinisikan banyaknya kejadian. Jadi banyaknya cara memilih 2 kelereng, ya. Banyaknya memilih 2 kelereng menggunakan aturan kombinasi ya, bahwa kita notasikan sebagai NS-nya atau ruang sampelnya adalah kombinasi 2 dari 8. Maka diperoleh dia menggunakan aturan rumus kombinasi ya, 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 6 faktorial itu ada 28. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya cara. Ya, di sini untuk memilih, semoga tulisan terbaca ya, memilih 1 hijau ya dari 3 hijau, karena kelereng hijau ada 3 ya. Dan terambilnya 1 kelereng hijau dari 3 hijau, yaitu kombinasi 1 dari 3. Kemudian di sini yang berikutnya adalah memilih 1 kelereng biru dari 3 kelereng biru, sama kombinasi 1 dari 3. Yang ketiga adalah cara memilih 1 kelereng biru dan 1 hijau, yaitu kombinasi 1 dari 3 dikalikan kombinasi 1 dari 3. Nah, sehingga kita akan mempunyai apa? Di sini F00 itu fungsi yang tadi ya definisikan teman-teman. Dia adalah kombinasi 2 dari 3 dibagi dengan 28 atau ruang sampelnya. F11 ya, F11 kan kelereng peluang terambilnya 1 kelereng hijau dan merah gitu ya. Ini kombinasi 1 3 dikalikan kombinasi 1 2 dibagi dengan ruang sampelnya 28. F20 kombinasi 2 dari 3 kita bagi 28. Selanjutnya adalah F02, cari lagi F10 dan F01 yang masing-masing nilainya adalah kombinasi 2 dari 2 kita bagi 28. Yang di sini kombinasi 1 3 dikalikan kombinasi 1 3 dibagi ruang sampelnya 28, dan yang terakhir adalah kombinasi 1 3 dikali kombinasi 1 2 dibagi dengan 28. Nah, seperti ini, sehingga kita dapat membentuk tabelnya, tabel distribusi gabungannya. Nah, di sini kita punya X dan Y seperti ini, 0 1 2 0 1 2. Ini tinggal disubstitusikan masing-masing nilainya ya, jadi probabilitas yang sudah teman-teman cari seperti ini. Saya langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Ini 3/28, 9/28, 3/28, kemudian di sini 6/28. Nah, ini adalah fungsi peluang gabungannya. Jadi ini ya adalah fungsi peluang gabungan.
Itu untuk jawaban yang A. Nah, nanti untuk yang poin B, yang kedua, adalah kita akan mencari peluang X plus Y yang nilainya kurang sama dengan 1. Jadi kalau kita jabarkan, siapa aja nih anggotanya? Dia adalah ketika X-nya 0, Y-nya juga 0. Ditambah kejadian yang lain yang mungkin adalah ketika X-nya 0, Y-nya adalah 1. Kemudian yang ketiga, peluang ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Karena yang diminta terjumlahan dari X, Y-nya adalah kurang dari sama dengan 1. Jadi kita tinggal memilih nilai-nilai peluang kejadian yang mungkin ini dari tabel fungsi peluang gabungannya. Jadi kalau P X0, Y0, ya di sini kan 3/28. Jadi tinggal 3/28 kita jumlahkan dengan ketika X-nya 0, Y-nya 1 adalah 6/28. Dan yang ketiga, ketika X-nya 1, Y-nya 0 adalah 9/28. Sehingga hasil akhirnya diperoleh sebesar 18/28. Kalau kita sederhanakan menjadi 9/14. Seperti ini. Oke, baik, kalau kita misalkan membuat ringkasan dari soal yang kita akan selesaikan di sini. Jadi misalkan dalam satu kota itu terdiri atas 8 kelereng ya, yang terdiri atas 3 kelereng biru, kemudian 2 kelereng merah, dan 3 kelereng hijau. Yang masing-masing variabel yang kita gunakan di sini didefinisikan sebagai X, yaitu adalah kelereng yang terambil itu warna biru, dan Y itu kelereng yang terambil adalah warna merah. Jadi kalau kita rinci kejadian-kejadian yang mungkin, itu ada 6 yang meliputi 00, 11, 20, 02, dan seterusnya ya. Di sini 10 dan 01. Nah, kalau yang 00 bisa kita jelaskan di sini bahwa kalau X-nya 0, Y-nya 0, maka yang dimaksud di sini adalah kejadian terambilnya 2 kelereng tersebut adalah semuanya berwarna hijau. Dengan kalau yang ini ya 11, jadi maknanya adalah yang depannya X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Jadi jika ada 2 kelereng yang kita ambil, maka yang terambil adalah kelereng biru dan 1 kelereng merah. Kalau 20, ini maknanya apa? Jika X-nya itu sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0, berarti yang terambil adalah 2 kelereng biru. Kalau 02, berarti yang terambilnya adalah yang Y-nya sama dengan 2, yaitu yang terambil adalah kelereng warna merah. Gitu ya. Coba teman-teman di sini, kalau yang 10 dan 01, itu kalau kita jabarkan secara simbolnya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Kalau yang terakhir 01, X-nya 0, Y sama dengan 1. Nah, menurut teman-teman ini penjelasan kejadiannya seperti apa? Nah, coba ini dijabarkan nanti secara kalimatnya ya, nanti artinya itu apa sih agar teman-teman paham bahwa yang kita cari itu peluang apa saja, sehingga nanti pada saat mensubstitusikan ke dalam formula kombinasi itu sudah tepat nanti, sehingga tabel dari fungsi peluang gabungannya juga sudah tepat seperti itu. Kemudian kalau di sini kita telah membicarakan yang bentuknya diskrit, yang berikutnya adalah bila X dan Y ini merupakan peubah acak kontinu, itu bagaimana? Nah, untuk fx-nya itu disebut sebagai fungsi padat gabungan atau fungsi peluang gabungan dari X dan Y, yaitu adalah suatu permukaan yang terletak di atas bidang XY. Ya, yang mana peluang XY-nya elemen dari A, yang mana A itu A besar ya, adalah daerah di bidang XY yang sama halnya dengan isi silinder kanan yang dibatasi oleh dasar A dan permukaannya. Nah, kalau kita jabarkan secara formulanya, sifat-sifat dari yang peluang acak kontinu, yang pertama adalah fxy-nya lebih dari sama dengan 0 untuk semua xy. Yang kedua adalah, nah ini integral lipat 2 ya. Integral lipat 2 kenapa? Karena kita menggunakan 2 variabel, sehingga kita integralkan sebanyak 2 kali,
dari fungsi fxy dx dy itu sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah peluang atau probabilitas xy, elemen dari A, merupakan integral lipat 2 dari fxy dx dy untuk setiap daerah A di bidang xy. Seperti itu. Nah, gambarannya untuk simulasi soal ini seperti apa? Nah, misalkan di sini ya, teman-teman dihadapkan pada suatu persoalan bahwa kita punya suatu fungsi padat peluang gabungannya yaitu fxy, di mana fungsi yang pertama adalah 2/3 x ditambah 2y dengan syaratnya x itu dibatasi di antara 0,1 dan y itu di antara 0 dan 1 juga. Kemudian fxy itu sama dengan nilainya 0 untuk nilai yang lain, jadi selain yang disyaratkan pada interval yang pertama. Nah, ini teman-teman diminta untuk membuktikan bahwa integral lipat 2 dari fxy dx dy sama dengan 1 itu terpenuhi atau terbukti bahwa PDF-nya itu sama dengan 1. Dan yang kedua, kita akan mencari peluang xy di mana nanti itu dibatasi x-nya di antara 0 sampai setengah, y-nya juga 0 sampai setengah. Nah, kita akan membuktikan satu persatu dulu dari yang A terlebih dahulu. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, tadi kan diminta untuk membuktikan PDF-nya ya. Bahwa untuk fxy kita menggunakan integral lipat 2, batasnya dari min tak hingga sampai positif tak hingga fxy dx dy. Nah, di sini karena kan tadi fungsinya adalah 2/3 dikalikan x plus 2y ya. Maka ini integral. Nah, batasnya diperhatikan. Tadi kan dibatasi antara 0 sampai 1 sesuai dengan persoalannya ya. 2/3 dikalikan x plus 2y dx dy. Masih ingat mengintegralkan lipat 2 seperti ini dengan dua variabel? Maka kita integralkan dulu yang dx-nya dulu. Berarti yang selain x dianggap dia sebagai konstanta ya. Berarti kita punya di sini integralnya, saya substitusikan dulu, ini 2/3 x ditambah dengan 4/3 y dx dy, sehingga didapatkan, nah kita integralkan yang variabel x dulu ya, sehingga didapatkan di sini integral 0 sampai 1 ya, 1/3 x kuadrat ditambah dengan apa? 4/3 xy ya, karena ini kan bentuknya dia dianggap sebagai konstanta ya, karena variabelnya x. Batasnya dari 0 sampai 1 tapi masih ada dy-nya. Nah, ini tinggal disubstitusikan ya, teman-teman. Integral 0 sampai 1. Kita substitusikan nilai satunya, 1/3 ditambah 4/3 y, kita kurangkan 0 dy, sehingga kita punya integral 0 sampai 1, sisanya adalah 1/3 ditambah 4/3 y dy. Nah, tinggal kita substitusikan dalam variabel, diintegralkan dalam variabel y, yaitu 1/3 y ditambah dengan 2/3 y kuadrat, betul ya? Batasnya 0 sampai 1. Dia siapa? Kita substitusikan adalah 1/3 ditambah 2/3. Seperti ini. Ya, 1 substitusikan dulu. Dikurangi dengan 0. Diperoleh hasilnya adalah 3/3 atau dia sama dengan 1. Terbukti. Ya, jadi yang A sudah terbukti, PDF-nya adalah nilainya sama dengan 1 berdasarkan sifat dari peluang gabungan yang kontinu. Cukup paham ya sampai sini ya? Maka kita bisa melanjutkan ke yang nomor B. Yang poin B. Yang B bagaimana? Yang B di sini
Ya, teman-teman diminta untuk mencari peluang dari XY, elemen dari A, yang mana syaratnya itu adalah untuk X dia berada di antara 0 sampai setengah, dan untuk Y-nya juga di antara 0 sampai setengah atau 1/2. Nah, di sini membedakan dengan yang contoh sebelumnya adalah batas dari integralnya. 0 sampai setengah, ini 0 sampai setengah. Fungsinya pakai yang mana? Fungsinya menggunakan yang masih yang sama, yaitu 2/3 X ditambah 2Y dx dy. Bisa ya mengintegralkannya ya. Coba nanti teman-teman lanjutkan sendiri. Dia nanti hasilnya berapa. Kalau menurut perhitungan saya nanti hasil akhirnya adalah 1/8. Coba dicek untuk prosesnya. Proses integralnya ya. Nah, ini adalah penjelasan atau contoh dari yang distribusi kontinu. Jadi harapannya adalah teman-teman bisa membedakan kapan kita menggunakan penyelesaian secara diskrit atau secara kontinu. Itu yang perlu teman-teman perhatikan ya. Baik, kemudian ketika kita membicarakan tentang distribusi gabungan, kita kan pasti berarti bisa mencari distribusi dari masing-masing variabel acak ya. Di sini disebut sebagai distribusi marginal dari variabel acak X atau Y saja. Jadi salah satu saja ya. Jadi kalau kita sudah punya nih fxy-nya atau fungsi dari distribusi gabungannya. Nah, kita bisa tuh mencari fx-nya saja atau fy-nya saja, salah satunya saja. Ya, di sini disebut sebagai distribusi marginal. Jadi, bila kita mempunyai informasi distribusi peluang gabungan fxy, maka kita dapat mencari distribusi peluang X saja dan Y saja. Misalkan kita sebut di sini sebagai Gx ya, dan Hy. Yang masing-masing ini merupakan distribusi marginal dari X dan Y. Kalau kita jabarkan berdasarkan sifat dari variabel random, ada yang kontinu, ada yang diskrit, maka formulanya juga dipisah nih, dibedakan berdasarkan jenisnya. Gx, misalkan untuk yang diskrit, ya berarti jumlahan atau sigma dari fxy yang berjalan batasnya adalah y-nya. Kalau yang variabel y-nya, sini disebut sebagai hy, adalah sigma fxy yang berjalan batasnya adalah x-nya. Begitu pula untuk yang kontinu, berarti gx adalah fxy dy. Jadi yang diintegralkan nanti variabelnya terhadap y ya, bukan terhadap x. Sedangkan hy ya untuk variabel acak y, integral fxy dx. Jadi kalau ketika ini hy maka diintegralkan terhadap x, ketika gx dia diintegralkan terhadap variabelnya adalah variabel y. Itu untuk distribusi marginal dari variabel acak x dan y. Nah, untuk penjelasan contoh sampel ya, di sini untuk yang distribusi marginal, kita bisa memanfaatkan contoh satu dari yang satu kotak yang berisi 3 bola biru, 2 bola merah, dan 3 bola hijau tadi ya, yang contoh sebelumnya. Di sini kita ingin mencari distribusi peluang marginal X maupun Y. Nah, di sini bagaimana jawabannya? Bisa diperhatikan teman-teman untuk jawaban di sini. Nah, untuk Gx, tadi kan disimbolkan untuk peluang yang marginal, distribusi peluang marginal X itu kan dinotasikan sebagai Gx. Nah, Gx di sini notasinya adalah jumlahan dari fxy yang mana batasnya siapa? Yaitu Y. Ingat kembali ya, batasnya itu siapa? Y. Nah, Y-nya itu kan nilainya bisa 0, 1, atau 2. Maksudnya apa? Y itu kan tadi untuk yang dicek lagi ya variabel randomnya ya, batasnya Y itu apa saja. Nah, di sini kalau kita jabarkan adalah Y-nya 0, 1, dan 2. Sehingga kita bisa mencari G yang pertama nilai X-nya 0 itu sama dengan jumlahan dari F di mana X-nya 0, Y-nya tetap Y, Y-nya bergerak dari siapa? Di mana Y-nya adalah 0, 1, 2. Sehingga
Kalau kita definisikan kejadian yang mungkin adalah F00 ditambah dengan F01 karena Y-nya kan bergerak, ditambah dengan F02. Nah, ini diambil dari tabel yang sebelumnya sudah teman-teman susun. Nilainya berapa? Ini kalau saya sudah ada kepeannya ya, maksudnya saya sudah melihat dari tabel yang sebelumnya. Silahkan digeser slide-nya. 6/28 ditambah 1/28, yaitu 10/28. Ini untuk G0 ya. Kemudian teman-teman juga bisa mencari nilai G1 dan G2. Kalau G1 nanti notasinya adalah jumlahan Y, di mana Fx-nya itu ini 1, Y-nya tetap Y. Dijabarkan siapa? Yaitu F10 ditambah dengan F11. Begitu. Kemudian untuk yang G2 adalah jumlahan dari F2Y. Ini Y sama dengan ya F20. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa menyajikan dalam bentuk tabelnya, bisa dibantu di sini. Ini untuk X, di sini untuk Gx-nya, ini 0, 1, 2. Jadi sama seperti pada pertemuan sebelum-sebelumnya dalam mencari distribusi peluang variabel X ya. Ini adalah 10/28, ini nanti 15/28, yang di sini adalah 3/28. Jadi kalau dijumlahkan nanti nilainya itu sama dengan 1 PDF-nya. Ini kalau dijumlahkan 28/28 ya, sama dengan 1. Itu perlu dicek seperti itu ya. Ini baru yang soal yang A, yang distribusi marginal X. Nah, kalau untuk yang distribusi marginal Y bagaimana? Kalau untuk yang Y bisa dijabarkan sebagai misalkan tadi ya, fungsinya HY adalah jumlahan dari Fx, Y, ini batasnya adalah X. Sama ya, X-nya juga 0, 1, 2. Sehingga kita bisa mencari H0, kemudian H1, dan H2. Tapi yang gerak batasnya adalah nilainya si X. Coba teman-teman ini ditunjukkan ya, yang soal B. Dicoba sendiri, nanti diskusikan secara kelompok aja. Di kelompok-kelompok kecil silahkan didiskusikan bersama-sama seperti itu. Nah, kalau untuk yang contoh sebelumnya itu kan penjelasan distribusi marginal untuk yang diskrit ya, karena menunjukkan jumlahan. Nah, bagaimana kalau yang kontinu? Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan contoh soal yang kedua. Jadi di contoh 2 kan ada Fxy yang mana Fxy dengan batasnya X itu 0, 1, Y-nya juga dari 0 sampai 1 adalah 2/3 dikalikan X plus 2Y. Nah, di sini mau dicari nih nanti distribusi marginal X dan Y itu seperti apa. Nah, untuk contoh yang kedua, saya contohkan yang A dulu ya, distribusi peluang marginal untuk yang variabel yang X itu seperti apa. Nah, kita punya Gx disimbolkan dengan Gx itu adalah integral min tak hingga sampai positif tak hingga Fxy dy. Begitu ya untuk formulanya. Nah, di sini untuk mencari peluang marginal X-nya diperhatikan batas dari variabel X. Jadi batasnya kan dari 0 sampai 1 ya. Berarti integral 0 sampai 1 untuk Gx-nya dengan fungsinya adalah 2/3 X plus 2Y terhadap variabel Y. Berarti yang selain Y dianggap dia sebagai suatu konstanta. Maka diperoleh integral 0 sampai 1. Kita substitusikan kita kalikan dulu sini ya, tambah 4/3Y dy. Begini. Kemudian kita punya hasil integralnya adalah 2/3 xy karena ini dianggap sebagai suatu konstanta ditambah dengan 2/3 y pangkat 2. Semoga betul ya hasilnya ya.
batasnya dari 0 sampai 1. Kita substitusikan batas atas dan batas bawah, dihasilkan adalah fungsinya 2/3x plus 2/3, atau secara sederhananya adalah 2/3 dikalikan x plus 1 dengan syarat apa? Untuk x yang berada di antara 0 sampai 1. Ini adalah distribusi marginal dari variabel acak x. Otomatis di sini teman-teman bisa kan mempraktekkan untuk yang HY-nya. Jadi kalau untuk yang HY-nya adalah secara umum formulanya min tak hingga sampai posisi tak hingga fxy apa? Berarti kalau yang gx dy maka ini adalah dx. Nah, monggo dicoba nanti variabelnya terhadap y ya. Kalau ini kan gx otomatis ini juga x. Nggak mungkin ini y. Karena y-nya kan sudah diganti nilainya sesuai batasnya. Ini juga sama, monggo diteruskan, dilanjutkan untuk yang HY-nya itu seperti apa ya. Dicoba ya biar teman-teman paham. Oke, baik. Setelah slide yang sebelumnya saya jelaskan dan buat latihan teman-teman ya. Di sini ada beberapa contoh yang menunjukkan untuk distribusi yang kontinu. Hampir sama dengan contoh sebelumnya, hanya di sini ada narasinya. Ya, ada narasi sebuah perusahaan kembang gula dan seterusnya. Nah, saya minta tolong kepada semua mahasiswa, silahkan berdiskusi secara berkelompok, mulai dari distribusi gabungan pada slide ini. Ya, di sini tulisannya slide ke-15 ya. Coba dicek di PowerPoint-nya, PDF yang sudah saya share sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya. Nah, dari contoh 5 ke bawah, silahkan didiskusikan secara berkelompok. Yang mana sebenarnya sudah ada penjelasannya, tetapi kan di sini perlu pengayaan kembali, pendalaman materi, agar teman-teman paham terkait distribusi gabungan. Nah, di dalam distribusi gabungan itu kan kita bisa menemukan distribusi marginal dari masing-masing variabel. Kemudian membuktikan PDF-nya sama dengan 1. Kemudian bisa mencari peluang XY di mana X dan Y itu punya batas sendiri-sendiri ya. Nah, itu coba dikaji kembali sesuai dengan contoh-contoh yang sudah ada. Kemudian dilanjutkan sampai ke ekspektasi, mencari ekspektasi X, ekspektasi Y atau ekspektasi gabungannya. Kemudian diskusi kelompok juga membahas soal-soal yang sudah ada di pada slide ini. Semua sudah ada jawabannya, hanya saya minta silahkan mengkaji ulang, membahas kembali, dan latihan kembali. Walaupun sudah jawabannya, silahkan dicoba dulu sambil dicocokkan dengan jawaban yang sudah saya berikan di slide. Tuh, seperti itu ya. Nanti teman-teman akan coba soal-soalnya dari contoh 5 ke bawah, dicari ekspektasinya. Kalau lebih baik lagi, lebih bagus lagi, misalkan teman-teman bisa membuat suatu ringkasan formula-formula, sehingga ketika nanti presentasi, teman-teman bisa menyajikan menyajikan suatu formula yang mudah dipahami teman-teman yang lain. Mungkin kalau bahasa saya terlalu rumit dipahami kan, menggunakan bahasa sesama teman, tuh salah satu bisa membuat jembatan keledainya kan, membantu teman-teman yang lain dalam belajar. Begitu ya. Nah, mohon perkuliahan ini digunakan untuk diskusi kelompok. Ya, masing-masing kelompok membahas dari contoh 5 ke bawah ke slide-slide setelahnya. Silahkan didiskusikan, didalami ya untuk materinya. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan di list pertanyaannya di grup besar. Diskusinya lewat grup kecil, nanti kalau ada pertanyaan boleh di drop di grup yang besar. Terima kasih.